Shalom semua. Ya, hari ini tidak ada praise. Biar kita tidak berjalan dengan kebiasaan, tapi kita berjalan sesuai pimpinan Tuhan. Karena sebetulnya sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk praise, tapi Tuhan bilang tidak ada praise hari ini. Ya. Satu pesan juga buat yang choir ya. Jangan cuma nari-nari tidak punya keintiman sama Tuhan. Bertobat. Coba yang choir berdiri. Semua yang choir berdiri. Tuhan minta pertobatan. Jangan cuma nari-nari. Baunya sampah di hadapan Tuhan. Jangan sogok Tuhan dengan tarian-tarian. Jangan sogok Tuhan dengan apapun yang kamu bisa lakukan. Ujungnya Tuhan bilang, itu cuma sampah murahan. Kalau kau nggak punya hubungan, tidak punya keintiman, berhenti menari. Saya sedang tidak marah, saudara. Saya hanya melepaskan suara Tuhan. Saudara lihat betapa kerasnya Tuhan mendidik kami nafiri Elohim. Supaya tidak bermain-main dalam hadirat Tuhan. Tidak bermain-main dalam pelayanan. Karena ini akhir zaman. Siapa yang menjamin kita kalau kita nggak takut akan Tuhan? Silakan duduk kalian semua. Jangan pernah menyogok Tuhan dengan apa yang kau bisa lakukan. Tanpa pertobatan, kau akan dimuntahkan. Kalau saya sekedar menjadi hamba Tuhan yang mau cari aman, saya akan bicara baik-baik. Tidak perlu menyinggung dosa. Tidak perlu menyinggung pertobatan. Tapi hidup saya bukan diciptakan, ditentukan Tuhan untuk itu, saudara. Hidup saya diciptakan dan ditentukan untuk menyatakan kebenaran. Dan saya sedang bermarah dengan marah keilahian untuk anak-anak saya. Saya bisa aja marah di luar saudara. Bisa nggak saya? Bisa. Untuk apa? Menutupi semua kelemahan mereka. Kenapa Tuhan mau saya bicara di mimbar ini? Sambil mengajar kita semua jangan ada kepalsuan dalam pertobatan. Dan saya tidak perlu lagi membungkus-bungkus anak saya dengan kepalsuan. Karena saya tidak mau ujungnya mereka binasa. Saya juga tidak tahu sampai kapan saya bisa mendampingi mereka. Kalau tiba-tiba setelah ini saya dipanggil Tuhan, bagaimana nasib mereka kalau tidak ada pertobatan? Makanya hari ini Tuhan tidak mau mereka menari. Stop, kata Tuhan. Dengan sandiwara-sandiwara palsu. Semua termasuk pelayan-pelayan Tuhan tidak punya hubungan dengan Tuhan bertobat. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Supaya kau menggenapi firman Tuhan. Supaya tidak ada kebocoran-kebocoran dalam hidupmu dan kau cuma lelah. Sepanjang hidupmu puluhan tahun cuma terus menambal yang bocor, yang bocor, yang bocor, yang bocor. Mau sampai kapan? Tenaga, waktu semua hanya dipakai untuk apa? Menambal kebocoran-kebocoran apa? Yang tidak ada pertobatan. Jangan pernah sogok Tuhan dengan apa yang kau bisa lakukan. Kalau kamu melakukan semua sesuatu apapun, bahkan sekecil apapun tanpa pertobatan, itu muak di mata Tuhan. Karena apa? Hidup ini tanpa pertobatan sudah otomatis setan di pihak kita. Betul apa betul? Apa pertobatan itu? Sadar apapun kita harus mengandalkan Tuhan. Itu namanya pertobatan. Jangan merasa kebiasaan, jangan merasa bisa, jangan merasa mampu, jangan merasa terus saudara. Siapapun, apapun yang kau sentuh tentang Tuhan itu kudus. Jangan masuk yang kudis. Artinya apa? Kau harus ada hati yang takut akan Tuhan. Apapun yang kau sentuh tentang Tuhan, jangan tidak ada pertobatan.
Jangan tidak memakai Tuhan dalam hidupmu. Dan jangan tidak punya kerendahan hati dalam melakukan. Maka aku akan habis. Tapi orang-orang yang blow on pun saudara. Yang sederhana, yang murni, yang sepertinya blow on. Tapi dia menanti-nantikan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dalam melakukan dia merendahkan hati, merendahkan diri. Wow, Tuhan sangat suka orang begini. Bukan perkara blow onnya saudara. Hati yang berpaut dengan Tuhan. Kalau orang yang hatinya berpaut Tuhan pasti rendah hati. Pasti mau pinter, pasti mau belajar. Gak suka digoblokin terus dan suka dalam kebodohan terus. Karena orang bodoh itu orang buta. Saya ulang ya, orang bodoh itu orang buta. Kenapa? Karena gak belajar jadi bodoh. Karena bodoh jadi buta. Buta gak ngerti kebenaran. Akhirnya hidupnya selalu nabrak dan liar saudara. Saya ini terima kasih banget loh kalau anak-anak rohani saya dibak sama Tuhan. Thank you Tuhan. Daripada Tuhan sudah tidak bersuara lagi, ini mengerikan. Di mana Tuhan? Kok sudah nggak mau lagi ngomong sama saya? Kok sudah nggak pernah negor saya? Sudah lama Tuhan sepertinya nggak bicara, nggak menyentuh saya. Ini ngeri saudara. Jangan-jangan kau sudah terlempar terlalu jauh dari Tuhan. Bukan berarti kita cari cambukan Tuhan, tidak. Bersyukurlah kalau punya telinga yang suka dengar akan nasihat, teguran, bahkan hati yang selalu terbuka untuk apapun dikoyakan. Karena firman Tuhan bilang gini, jangan koyakan pakaianmu tapi hatimu. Pertobatan bukan cuma di luar, tapi pertobatan dari hati yang paling dalam. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih. Itu tandanya Tuhan masih berkenan sama kita. Tuhan masih mencintai kita. Bahkan dia nangis saudara. Ketika apa? Kita sudah tidak ada lagi dalam hadirat realnya. Hadirat realnya itu dalam perjalanan bersama Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Oke saudara terkasih. Siang hari ini firman Tuhan tentang tembok yang harus dihancurkan. Dalam 1 bulan ini kita akan terus membahas tentang tembok. Ada tembok yang harus dihancurkan, ada tembok yang harus diperkokoh, ada tembok yang harus dibangun, saudara ya. Ada banyak hal, tapi kita pagi siang hari ini akan belajar tentang tembok yang harus dihancurkan, saudara. Mari buka dalam Yosua pasal yang pertama, pasal yang 6, Yosua pasal 6. Mana choir coba? Semua datang ke sini. Semua datang ke sini. Yoel juga kan? Kamu masih mau bertobat, masih mau choir Yoel? Gimana hati kalian ketika Tuhan menegurmu? Coba. Gimana Rey? Gimana Michelle? Lisa? Kamu yang sering kali, sudahlah Tuhan, segini aja, gak usah tambah, segini aja cukup, cukup ini aja Tuhan. Hatimu tidak all out sama Tuhan. Setengah-setengah, setengah kamu kasih dunia, setengah kamu kasih Tuhan. Cantika gimana? Saya lihat hatimu itu terlalu suam, terlalu dingin. Saya lihat kok orang-orang yang hatinya ada pertobatan dengan hatinya dengan yang ya udah biasa aja. Apakah sekarang saya sedang mempermalukan kalian di sini? Tidak. Sadar
Kamu orang-orang yang dicintai Tuhan. Dan punya panggilan destiny yang sangat besar. Ada tugas yang sedang menantikan kalian di depan. Jangan pernah main-main dengan hidupmu. Jangan sentuh sampah. Tidak selamanya kamu bersama pemimpinmu. Dan hari ini kau harus punya telinga yang mendengar. Ini juga jalan satu-satunya untuk membuat mental kalian jadi kuat. Untuk kalian direndahkan supaya kalian bisa ditinggikan. Ini bukan perkara gengsi, harga diri, tidak ada. Jangan punya kamus gengsi, harga dirilah. Kebaskan, kubur itu jauh-jauh, dalam-dalam. Yang ada nilai hidup kalian cuma seorang hamba. Dan mencintai didikan Tuhan. Harus mencintai kehambaan sampai nafas terakhir. Dan katakan Tuhan, jangan pernah berhenti didik saya terus. Sampai kapan? Sampai kalian jadi seperti yang Tuhan mau. Ngerti? Yoel ngerti? Kamu juga orang hebat. Tapi seringkali kamu gak konsisten dengan Tuhan. Sejujurnya saya bangga punya anak-anak seperti kalian. Hanya satu kelemahan kalian. Tidak konsisten dengan Tuhan. Itu yang membuat seringkali ceritan demi ceritan seorang pemimpin yang gak pernah berhenti siang dan malam. Jadi belajar siang hari ini merenungkan sungguh-sungguh. Dan belajar membangun sebuah tembok konsisten di dalam Tuhan. Ingat, rahasia adalah cintai kedidikan Tuhan. Cintai didikan Tuhan. Sekeras sepahit apapun, cintai didikan Tuhan. Itu yang membuat kalian tidak punya batasan dengan Tuhan. Oke? Love you. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Itulah saudara didikan Tuhan ya. Sekalipun dia melepaskan pedang, tapi dia selalu membalutnya dengan kasih dan cinta. Oke, kita akan baca Yosua pasal 6 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah
Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah kelilingi kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah melangkah keluar dari mulutmu. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikian tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarai sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. 13. Maka berjalan juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan menutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan 6 hari lamanya. Tetapi pada hari ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. 18. Tetapi kamu jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah dikhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharian rumah Tuhan. 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Sampai di sini saudara. Kita sudah banyak mendengar cerita tentang ini, bahkan mungkin membacanya. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari siang hari ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang siap menghancurkan tembok-tembok yang seringkali menghalangi hidup kita. Bahkan menjadi berhala-berhala dalam hidup kita. Bahkan seringkali tembok-tembok itu menjadi tembok yang membuat kita untuk menyerahkan diri kepada dunia.
Saudara, apakah tembok Yeriko itu, saudara? Sesuatu bangun yang mungkin terlalu tinggi kita untuk menjangkaunya. Atau bicara masalah pergumulan, bahkan penyakit atau apapun yang kita secara manusia tidak bisa menghancurkannya. Atau musuh-musuh kita, saudara. Dan ketika Yosua mendapat sebuah perintah daripada Tuhan, Yosua berkata bahwa mereka harus mengelilingi tembok itu dalam berapa hari, saudara? 7 hari. Hari pertama sampai ke-6 mereka hanya mengelilingi, bahkan tidak boleh bersuara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita punya yang namanya visi misi Indonesia Menyembah. Punya visi misi tentang rumah Tuhan secara global di Nafiri. Dan bagaimana kita bisa mempersembahkan Indonesia Menyembah seperti yang Tuhan mau. Bahkan benar-benar membawa Indonesia, yang meradiasi seluruh Indonesia mengalami sebuah pertobatan, bahkan revival. Dalam menjalani visi misi ini, saudara, jangan ada mulut yang bersungut-sungut. Jangan ada hati yang penuh dengan ledakan-ledakan kemarahan. Saudara, apapun yang kita mau selesaikan di hadapan Tuhan, atau apapun yang Tuhan sodorkan dalam diri kita, cara kita menuntaskan, cara kita mengerjakan, tidak boleh ada sebuah kemarahan, tidak boleh ada sebuah bahkan kecewa, ngomel. Kenapa sih harus 6 hari? Ribet banget. Ya, bahkan saudara boleh dikatakan ini waktu yang tidak efektif, kenapa tidak sekali jebol? 6 hari bicara proses manusia. Tuhan mau lihat kesetiaan manusia. 6 hari bicara tentang kerja manusia. Apakah dia ikuti jalan-jalan Tuhan? Proses perjalanan demi perjalanan, apakah engkau menjadi orang yang selalu ikuti aturannya Tuhan? Kalau di Nafiri, apakah engkau selalu dengar-dengaran suara pemimpinmu? Atau kau cuma dengar suaramu sendiri? Atau suara ya dari yang gak jelas? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Secara manusia, bagaimana tembok Yeriko, bagaimana mungkin itu dihancurkan hanya untuk hanya dengan cara berputar-putar, dan hari terakhir untuk cuma meneriakkan dan sangkala. Bagaimana mungkin? Mungkin hari ini kau punya pergumulan yang bagaimana mungkin Bu bisa menyelesaikan sesuatu yang gak masuk akal, gak mungkin. Mari itu bawa ke Tuhan. Apapun yang bagimu tidak mungkin, bawa ke Tuhan. Jangan kau membereskan dengan kemampuanmu. Jangan kau membereskan dengan kekuatanmu. Jangan kau mengandalkan manusia. Jangan andalkan apapun, bahkan kepintaranmu. Atau sebaliknya, sikap reaksimu itu selalu yang keluar kemarahan, kecewa, gosip. Mulutnya gak pernah bertobat. Mulut yang terus mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Pantas kau menikmati kutuk karena mulutmu yang menciptakan itu. Hati-hati dengan mulut. Seringkali kenapa Tuhan tidak menolongmu? Bukan dia tidak berkuasa. Tapi seringkali mulut yang kau ciptakan. Menciptakan perkataan, menciptakan Goliat, menciptakan tembok-tembok Yeriko. Saudara terkasih, mulut bisa buat kita menyembah. Mulut bisa buat kita juga menghujat. Mulut juga bisa buat kita punya kehidupan dan kebangkitan dan kehidupan. Tapi mulut juga bisa membuat kita mati konyol. Hidup ini gampang kok saudara. Kau lebih banyak menikmati apa? Jangan bilang gini, Bu kutuk tidak selesai. Bukan kutuk yang tidak selesai. Kau yang menciptakan kutuk dalam hidupmu. Kenapa? Perkataanmu. Sikap hatimu. Seringkali sampah di mata Tuhan. Bagaimana kutuk tidak mengikat hidupmu? Itu enggak mungkin. Mau kamu berdoa 1000 kali, mau baca firman ratusan kali, mau pelayan, mau apapun. Selama hatimu masih sampah, maka apa yang keluarkan pasti sampah. Gak mungkin orang hatinya ya madu dia ngeluarin yang pahit.
Tidak mungkin. Jadi saudara terkasih, mari. Tembok Yeriko apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini? Apakah kau datang kepada Tuhan? Saudara, ini bukan orang Israel yang datang ke Tuhan. Tuhan gimana ya cara membereskan tembok Yeriko ini? Gimana Tuhan? Enggak loh. Tuhan yang datang kepada siapa? Yosua. Untuk apa? Untuk menyerahkan Yeriko. Artinya gini, Tuhan datang kepadamu untuk menyerahkan kemenangan yang harusnya menjadi hakmu. Dan kepada siapa Tuhan bicara? Kepada pemimpinmu. Kepada orang tuamu mungkin. Orang tua rohanimu, gembalamu, siapapun yang memimpin engkau. Dan saudara terkasih. Mereka gak bilang gini, Yosua, lu yang bener aja. Masa gue tiap hari harus mengelilingi, harus diam. Terus keliling kayak orang goblok aja sih. Kok orang gila aja. Memang saudara, cara Tuhan memang sepertinya kayak orang gila. Betul gak? Saudara terkasih, jangan pernah pakai terus logikamu untuk apa? Melawan Tuhan. Kalau Tuhan suruh, lakukan saja. Sekalipun itu sepertinya sesuatu yang ditertawakan dunia. Sesuatu yang dilecehkan mungkin. Lalu kalau dipikir lo ngapain Indonesia menyembah ke sana ke sini, waduh. Bu, pakai hikmat po bu, bisa meresesi gini kok gua duit ratusan juta. Goblok ini. Kesana sini cuma buat orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Senang-senang. Goblok. Saudara, sebetulnya lebih goblok lagi dia. Yang ngomong ini saudara. Sudah tidak bikin apa-apa ya. Sok minter. Tidak berdampak. Orang tidak bikin apa-apa tuh tidak berdampak saudara. Orang suka cari aman tuh tidak akan bisa berdampak. Orang suka cuci tangan tuh tidak berdampak. Tapi kalau orang berani meresikokan hidupnya, sebetulnya dialah orang-orang yang berdampak. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan hari ini ya message-nya ya. Tuhan punya inisiatif. Untuk bilang gini, nak, duduki kemenanganmu. Jangan terus tinggal dalam kutuk. Jangan tinggal dalam belenggu. Jangan tinggal dalam apa? Ikatan dunia yang membuat kau bodoh dan terkutuk selamanya. Dengan cara bagaimana Tuhan? Ikuti aturanku. Saudara yang terkasih. Sekali lagi. Bukan bangsa Israel yang Tuhan gimana nih tembok Yeriko. Inisiatif Tuhan. Sama ini masih berseri yang kemarin hari Selasa. Seperti bapak yang menghampiri anaknya ya. Karena apa? Dia tahu kondisi anak-anaknya. Lagi banyak yang terkapar, tepar. Macam-macam saudara. Terutama tentang ekonomi. Ya Pak ya? Sudahlah tahu sama tahu aja. Wajah-wajah kalian punya pergumulan ekonomi ini tahu sama tahu saja. Rupanya seperti rupiah. Ya karena di Indonesia Bu. It's okay. Saudara terkasih. Coba perhatikan di sini. Kenapa syaratnya yang barisan di depan siapa saudara? Yang barisan di depan, paling depan. Hah? Yang bilang imam coba angkat tangan. Loh takut, tadi ngomong imam. Ayo dibaca. Apakah survei membuktikan imam yang di depan? Ya, saudara yang bilang imam coba baca lagi nanti ya. Saya minta baca 6 kali di rumah. Ya, oke. Kita baca dari sini. Ayat ke-6 ya. Dari mana bentar dulu. Oke.
Kita baca saja di ayat yang ke-6 ya, kelima ya. Ke-6 juga. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan ketujuh orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah keliling kota itu dengan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut. Coba saudara, siapa yang berjalan di depan tabut? Ya, terus selanjutnya saudara. 8. Segera sudah berkata kepada bangsa itu, maka berjalan maju ke 7 orang imam itu dan membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka menikung sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para berarti yang di depan siapa? Siapa tadi bilang imam? Kenapa lu Bu? Berarti kan gak dipimpin Tuhan Bu. Orang bersenjata berjalan di depannya. Saudara, senjata itu artinya firman Tuhan. Firman harus ada di titik barisan terdepan. Dan firman itu bicara sesuatu yang sudah diwahyukan. Meskipun itu bukan Wahyu Purnomo. Karena tidak selamanya wahyu itu pewahyuan. Kalau Wahyu Purnomo, dia masih mengolah wahyu yang sebenarnya. Jadi saudara, pertama adalah barisan yang bersenjata. Kedua, imam yang membawa apa? Sangkakala. Sangkakala itu dikatakan tadi tanduk dari domba. Saudara, sangkakala bicara suara Tuhan. Domba bicara ya pribadi yang keluh Yesus sendiri. Sangkakala artinya gini, tabut ini perjanjian. Tabut bicara kemuliaan siapa? Bapa itu sendiri. Setelah Bapa, Yesus, saudara. Ya. Karena dikatakan saudara membawa sangkakala itu bicara senjata atau suara Tuhan. Dan dari tanduk domba itu bicara apa? Pribadi Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus menyatu maka menjadi firman. Hidup kita itu urutannya itu adalah tabut dulu. Hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan, hidup dalam perjanjian Tuhan. Dan setelah itu engkau akan apa? Mengalami urapan Roh Kudus. Kuasa Tuhan Yesus mengalir dalam hidupmu. Maka jadilah pewahyuan firman menjadi daging. Ini harus menuntunmu. Ini harus membimbingmu. Hadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Perintah Bapa sampai kepada Yesus yang diirami Roh Kudus dan menjadi firman yang hidup. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, orang yang hidup berjalan dengan Tuhan, maka dikatakan jangan bersuara sebelum kau mendengar suara sangkakala yang terpanjang. Artinya selama perjalananmu melakukan apa yang Tuhan mau. Selama perjalananmu untuk menyelesaikan masalah, pergumulan. Jangan ribet, jangan ngomel, jangan marah-marah, jangan berkeluh kesah. Artinya apa? Tenangkan hati. Tenangkan hatimu. Banyak orang mengalami tekanan, tambah meledak-ledak, tambah marah. Tambah meletup-letup saudara. Nanti kalau nggak ada yang support dia, sejalan dengan dia berusaha cari mangsa di luar untuk apa? Bergosip. Zaman sekarang ini gosip bukan cuma perempuan, laki-laki juga ngosip. Bu, biasanya rokokan, saya kira rasa rokokan yang gosip. Saudara, saya tuh heran kalau ada mulut-mulut laki kayak perempuan. Pasti itu waria. Ya, karena biasanya ngoceh-ngoceh. Atau LGBT. Saudara terkasih, mari saudara terkasih, ingat cara Tuhan
Pertama, untuk bagaimana kita bisa menghancurkan tembok-tembok Yeriko, penghalang kemenangan, penghalang berkat Tuhan, penghalang untuk kita mengalami Tuhan. Apapun itu saudara. Pertama, cari Tuhan, cari hadiratnya. Itu bicara tabut, terus tinggal dalam hadiratnya. Sesesak apapun, setekanan apapun, putuskan kok cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Yang kedua, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Dan dapatkan pewahyuan firman Yesus sendiri. Ikuti teladan Yesus. Makanya standar saya itu saudara bukan manusia, tapi Yesus. Coba kau saudara renungkan. Setiap kali Yesus menghadapi orang Taurat, ahli Farisi, Taurat dan semua apapun, Yesus tidak pernah dengan kobaran emosinya. Yesus selalu bersikap tenang. Bahkan menghadapi ahli Taurat pun dia tenang. Saya bilang, saya mau Tuhan seperti Yesus. Apa? Sikap hatinya. Dalam menyelesaikan mandat Bapa. Terutama yang paling ngeri. Waktu dia di Taman Getsemani. Dia datang bersimpuh, merendahkan diri. Saudara, dia jujur. Kalau boleh Tuhan cawan ini berlalu. Dia enggak sok-sokan gini, Bapak aku bisa. Kalau ada orang-orang bilang gini, gampang itu, kecil. Saudara, bukan masalah apa yang dia ucapkan, tapi dasar yang keluar dari mulutnya ini, roh kesombongan. Kalau kita bilang, gampang itu Bu, kecil buat Tuhan. Tapi kita memang tulus. Kita memang bukan karena kita sombong. Jadi makanya saudara, sebenarnya bukan apa yang kita katakan. Saya tuh selalu belajar Marta dan Maria. Waktu peristiwa Lazarus, Marta Maria ini sama ucapannya. Kata-katanya sama. Padahal waktu itu belum ada zamannya BB dan WhatsApp. Kok bisa ya copy paste saudara? Kok bisa? Kata-katanya sama, yang membedakan apa? Sikap hatinya yang membedakan. Waktu Maria ngomongnya, Tuhan kalau kau aja di sini, saudaraku tidak mungkin mati, tapi dia dengan rendah hati. Lek Marta, Tuhan, dan yo kene yo, gak mati dulurku iki. Tapi sikapnya dengan sombong marah. Saudara terkasih, makanya orang itu ya, biarpun dikemas secara manis, Bu, andai saja Bu gitu ya. Wah lembut pokoknya, tapi hatinya ular, tetap bau saudara. Jadi enggak usah pura-pura kalau sama saya. Salam Bu, Bu gini ya. Bahasa basimu sampah. Mending Bu, salam, selesai sudah. Diukir-ukir kata-katanya saya. Tambah kok ukir, tambah lama tambah muntah Gus. Sepenting kowe meneng ae wis. Terus pura-pura senyum. Pada hati ini, Bu, aku nduk raimu jijik aku Bu. Sok-sok menghakimi. Padahal aku ke setan, padahal itu setan aku Lucifer. Aku tambah parah lah. Saudara terkasih, intinya hari ini Tuhan berkata, sebesar apa masalah pergumulan bahkan yang bagimu tidak mungkin. Tuhan katakan, coba belajar. Dari kamus, dari rumus Yosua menghancurkan tembok Yeriko. Pertama, datang cari Tuhan, cari hadiratnya. Yang kedua saudara ya, sertakan, hidupkan Roh Kudus di dalammu. Roh Kudus, kowe jok turu wae, ayo bangkit bangun aku, gitu loh. Roh Kudus bilang, lah kowe sing salah. Aku gak mau kanggo kok buah. Saiki mbok kanggo aku celuk-celuk. Ini bahasa Ibrani saudara. Karena bahasa Jawa aku mantap gampang nyakdes gitu loh saudara. Kalau kau gak pakai aku, kok geletakno aku. Kok biarkan aku padam bahkan sampai melip-melip mati. Begitu kau mau perlu, Roh Kudus bingungi wong kampung sedunia bingung kabeh. Roh Kudus bangkit, aku wis bangkit. Saudara, aktifkan Roh Kudus. Cari tahu, cari bocoran-bocoran yang ilahi. Ojo bocoran gosip. Sering orang tuh selalu bisa apa? Cari bocoran gosip, saudara. Ya saudara.
Kita tuh cari bocoran-bocoran Tuhan. Roh Kudus, apa ya kira-kira nanti Tuhan mau buat di tahun depan. Roh Kudus, apa yang Tuhan mau aku lakukan. Roh Kudus, tolongin aku. Nah, caranya tolongin, cara Roh Kudus bicara bagaimana. Kalau kita nggak baca firman Tuhan loh saudara. Ini loh, dibaca. Ini wajah-wajah nggak pernah sentuh Alkitab, astagfirullahaladzim, bertobat. Sudah mau pakai handphone apa? Baru dibaca satu ayat, terus ada WhatsApp, langsung ditinggalin lagi. Nanti Tuhan, tak lihat WA dulu ya. Notifikasi, dilewatin lagi saudara. Tuhan, sebentar Tuhan, ada kabar apa Instagram? Makanya saudara pakai ini. Pakai ini yang biar pemane pakai handphone. Tambah hancur. Lo ambil gimana Bu? Lo baru aja baca. Tuhan, ya. Kemudian Yosua bin Nun, kompor mati enggak Leo? Coba bayangin. Baru baca segera sesudah itu. Wah tagihan tanggal berapa ini? Jam berapa sih Tuhan? Jam berapa ini Tuhan? Waduh sudah dekat Tuhan. Buyar firman-Nya. Padahal pakai Alkitab saudara. Saudara terkasih, ingat ya, kita punya kitab suci itu buku apa namanya? Perjanjian. Pinter loh. Nanti tambah lama tambah pinter semenjak ikut pasda. Buku perjanjian. Kalau buku perjanjian terus kau baca, kau hidupkan. Lama-lama kau hidup dalam perjanjian enggak? Kau mengikatkan hidupmu sama Tuhan enggak? Tapi buktinya Bu, lah kau baca tok, gak mau renung, gak mau lakukan. Ya gak bisa. Baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Namanya baca tok, saudara. Ada sini orang baca tok sampai 3 pasal, 5 pasal. Tapi gak ngerti apa-apa. Itu namanya baca karena apa? Sekedar kejar target. Supaya kalau ibadah dia tampangnya sama pindah tampang Alkitab. Gak! Palsu. Kenapa? Aku tidak lihat rohmu itu apa? Menjadi pelaku. Ambumu tetap pedus. Loh iya loh. Loh kalau kamu melakukan firman Tuhan, baumu itu domba. Loh kamu tidak melakukan firman Tuhan, tetap pedus kambing, gibas. Makanya kalau tidak menjadi pelaku firman Tuhan, baunya bukan domba. Waduh, yang merasa tidak melakukan firman Tuhan ini yang suka diketir saudara. Mateng aku. Aku kambu apa enggak iki yo? Mambu. Makanya saudara, bertobat. Ya. Saya tuh pengen loh di sini tuh bener-bener. Ayo toh bikin grup pergerakan baca Alkitab. Mau ya? Wes mantap Bu Lili. Siapa yang saya jadikan ketua di sini? Yang mau? Tanti aja ya. Ben kuapok. Loh iya, pokoknya yang rajin baca firman dan menghidupi firman. Nanti setiap akhir tahun ada hadiah. Lah ujung-ujungnya aku sintorok toh. Nah itulah hati gembala saudara. Ya toh, nah nyawanya dikasih duit apa mana entek nois babaris. Nah saudara terkasih, ayo kita memotivasi hati untuk baca firman. Wah ini benar-benar loh saudara, manfaatnya tuh banyak. Firman tuh bilang, berbahagialah orang yang mengikatkan hatinya kepada Tuhan. Nah saudara terkasih, kan kamu jangan lupa tugas lo ya. Sehari ini. Hah? Loh ya beneran om, pura-pura ya toh. Ini bukan sandiwara ini, mimbar ini. Ngawur aja. Ya saudara terkasih. Wes gitu ya abot tuh, katanya mau cinta Yesus. Saudara terkasih, saya juga tuh sering kali ngomong, ini yang duduk-duduk ini sudah bertahun-tahun mau duduk terus mau jadi pengerja. Asyir sana loh, ya. Pak Guanto, ojo lu gue nongkrong pirang tahun nih ngono. Maria, susu siap nih jadi asyir di depan gitu tuh Pak. Iya. Aku ndak lihat wajahnya Pak Hani hari ini ya. Mungkin masih di karantina, nggak tahu saudara.
Domba sitok hilang saya ngerti loh saudara. Mambune gak ono saudara. Apalagi ke Selasa. Tuhan kok banyak dombaku ora ono Tuhan. Bukan dombaku, dombanya Tuhan. Maaf Tuhan. Saudara kembali, ayo kembali. Ya, bicara tentang jadi orang yang suka ada dalam hadirat Tuhan. Gini loh saudara terkasih. Dalam kita itu mencari hadirat Tuhan, mengejar hadirat Tuhan. Itu jangan gini, Bu, ndak ono sengkring ke kuburan. Kok selalu jaga no sengkring. Itu bukan mistik saudara. Iman. Kalau kita nih ya, tidak merasakan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Ada kalanya Tuhan beri, nak naik pangkat, nak ojo TK terus. Mama, aku belajar ya, ditungguin ya. Aku naik SD. SD cuma diantar di halaman, masuk kelas, masuk dewe. Ya tahu saudara, ditinggal SMP, SMA, sampai fakultas. Belas mamain daftarnya enggak. Saudara, artinya ketika Tuhan tidak menyatakan pribadinya kepadamu secara yang kau rasakan, sebetulnya Tuhan sedang melatih apa? Imanmu. Lawang dia tuh mah hadir kok udah, saudara. Bahkan dia Immanuel, nongkrong di sini saudara. Gak ngerti ya. Sampai kalau dia bilang, Tuhan kok tidak ada hadiratmu. Wah ini benar-benar ini amnesia. Roh Kudus sudah di sini nak. Kalau dia mau ngomong gini, Roh Kudus. Ini di sini. Mana ya? Astaga. Saudara, Tuhan sudah ada di hati kita. Di jiwa, di roh kita. Dia sudah ada. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita. Makanya biasakan ngobrol sama Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, gimana ini? Aku gak kerungu apa-apa, Bu. Bak apa-apa, teruskin. Sampai kamu dengar, sampai kamu ngerti, sampai kamu merasakan. Karena semua itu kebiasaan. Sekarang contoh, kalau Indonesia, makan apa-apa rasanya harus apa? Ekstrim. Sayur asem harus apa? Manisnya terasa, asemnya terasa, kecutnya terasa, ekstrim. Coba saudara, ke Cungkok, ke Taiwan, ke luar negeri, semua anyep. Kalau rasanya, ke Hongkong, ke Taiwan, semua anyep. Kenapa? Karena lidahnya sudah terbiasa dengan rasa yang garam secukupnya. Indonesia lek asa kilo gak garam. Mangan darah tinggi. Apalagi orang Jawa, masak manis gudeg. Waduh, gudeg apa sirup lagi? Karena apa? Kebiasaan. Lidah yang terbiasa. Demikian juga hati, jiwa, roh kita. Kalau kita membiasakan Roh Kudus diaktifkan, maka kita akan tahu Tuhan suka, enggak suka, Tuhan ada, enggak ada, Tuhan berkenan, Tuhan. Kita akan tahu kan apa? Kebiasaan. Lah hidupmu senengannya hambar kok. Hambar kok nikmati kok. Waduh, goblok. Sudah tahu hambar harus dinikmati ya saudara. Tuhan, enggak rasa apa-apa Tuhan. Ayo Tuhan hidup Tuhan. Tuhan hidup dalamku. Kenapa? Bukan Tuhan enggak hidup saudara. Kita yang seringkali tidak menghidupkan. Nah saudara terkasih, dalam hadirat Tuhan, kalau kau enggak ngerasa kenyes, apa-apa, imanmu Tuhan hadir. Tuhan di sini loh, Tuhan di sini. Hanya Tuhan sedang melatih kedewasaanku untuk percaya dia ada. Masalahnya dia mau lihat apakah kau percaya. Dia ada, dia menyertaimu. Nah saudara terkasih, yang kedua saudara. Ketika kau jadi orang yang membuka hati, berarti kau siap dengan apapun yang Tuhan bicara kepadamu. Jangan gini saudara. Kalau lagi kesesakan berseru kepadaku, maka aku akan memberikan. Senang. Begitu pikul akuk. Waduh Tuhan, ini ayatnya salah. Cari yang lain. Atau gini, segala perkara dapat ku tanggung dalam dia. Yes, senang tapi gak ngerti. Bakal ngalami yang berat. Ngerti ya saudara? Kalau segala perkara dapat ku tanggung dalam dia. Yes. Tapi saudara tidak punya pengertian. Terus meluar rasa karpe dewi. Tidak bisa artinya Tuhan sudah mengingatkan kita. Nak di depan bakal nggak gampang loh nak. Nak di depan banyak kesesakan. Nak di depan banyak begini. Tapi ingat aku menjamin kamu.
asal kau dengar-dengaran akan suaraku. Maka kau bisa menanggung segala perkara. Kenapa? Tuhan sudah bersumpah menjaminmu. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Wah, turut segala perkara mendatang. Berarti ada hal yang gak enak gak? Ada. Ayo mikir. Engkau lebih dari pemenang. Terus turu ae. Keplak saudara. Lebih dari pemenang kok ngangkruk-angkruk toh saudara. Tidak ngapa-ngapain. Pemenang apa? Gombal. Namanya lebih dari pemenang akan menghadapi peperangan yang besar. Sesuatu yang gak mungkin. Bahkan apa? Ojo nyanyi toh. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Tapi kau sih ngomel aja. Ya tidak bisa. Tenangkan hatimu. Hatimu diteduhkan oleh Tuhan asal hatimu percaya. Saudara belajar ya. Belajar. Setiap kali kau ibadah. Dengerin setiap lagu demi lagu demi lagu. Itu apa sih sinetronnya? Apa sih episodenya? Apa sih alur ceritanya? Dan intinya di mana? Saudara terkasih, mari belajar. Jadi gini loh, kalau ibadah itu perhatikan. Dari awal nyanyinya apa? Di pertengahan sampai terakhir apa? Yesus. Tadi ada Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem Adonai. Bu, itu bahasa apa Bu? Pekalongan dah. Artinya Baruch Hashem Adonai itu bahasa Ibrani. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yeshua HaMashiach, terpujilah Tuhan. Yeshua HaMashiach orang ngerti pisan? Wajud. Artinya Yeshua HaMashiach itu dialah Tuhan. Namanya Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Jadi artinya apa saudara? Itu ada kemuliaan yang sedang datang melingkupi hidupmu, melingkupi tempat ini. Makanya sampai terakhirnya Yesus. Itu artinya apa? Yesus sedang membawamu ke tata Bapa. Untuk kau dilayakkan, untuk kau diangkat, untuk kau diperkenan. Jaminan siapa? Yesus sendiri. Sebetulnya setiap pujian tadi semua dari awal bicara tentang kemuliaan yang turun atas hidupmu, turun atas tempat ini. Tapi banyak orang gak paham. Saudara, kemenangan untuk menghancurkan tembok Yeriko itu juga bicara kemuliaan. Kenapa? Ketika semua tembok-tembok Yeriko dihancurkan, maka tidak ada lagi penghalang untuk apa? Mengalami Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam kemuliaan Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, mari belajar. Kejar Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam hadiratnya. Dan setelah itu dengarkan firman. Terus aktifkan Roh Kudus. Aktifkan Roh Kudus, dengar firman. Baca firman. Baca firman. Dan setelah itu renungkan. Dan setelah itu apa saudara? Lakukan firman Tuhan. Firman harus menjadi daging.
Firman harus menjadi senjata untuk siapa? Melawan panah-panah roh jahat, intimidasi, serangan-serangan kuasa kegelapan, bahkan apapun virus di dunia ini. Maka ketika firman menjadi daging, firman itu akan berperang ganti engkau. Sehingga kau bisa mengalahkan intimidasi, kau bisa mengalahkan kelemahan-kelemahanmu, bahkan kau bisa menghancurkan iblis di bawah kakimu. Saudara, terima kasih buat semua supportnya waktu kemarin di Soe. Itu luar biasa. Kami secara manusia rasanya, waduh, berat. Kenapa? Karena satu, suasana di hutan. Yang kedua, saudara terkasih, mereka itu adalah orang Kristen-Kristen yang melekat dengan budayanya. Jadi sebelum ibadah, mereka ada tari-tarian yang ini bukan orang abape, saudara. Tapi roh yang diundang. Kalau Bali itu kan, bayangin saudara. Saya cuma gini, waduh, bersih-bersih mana gitu Tuhan. Karena kemarin sudah ditahirkan tempatnya. Tapi ketika dibuat seperti itu, jadi harus ditahirkan lagi. Tapi puji Tuhan, dalam 2 hari, saya sekamar sama Tanti, sama Sani, saudara. Kami nyembah bertiga. Dan kami mendapatkan pernyataan-pernyataan yang ilahi. Hari pertama, Tuhan membawa kami ke ruang tahtanya. Jadi seperti ada gelombang yang membawa kami. Roh yang terus bawa kami naik dan naik. Tanti yang orang awam sampai meler-meler, saudara. Sani sampai tersungkur, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, aku bawa engkau ke tahta kudusku dan bla bla bla. Dan saya lihat tiba-tiba malaikat-malaikat, ribuan malaikat turun, bla 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 turun, saudara. Dan malaikat-malaikat itu membereskan semua spirit-spirit itu. Itu saudara, saya masih nggak paham. Hari kedua sama, cuma bedanya kita dibawa sebagai mempelai Tuhan. Ya, dan benar-benar waktu hari pertama dan yang kedua yang ke Israel. Kita nyembah seperti Israel. Hari Kelali Sisan. Hari kedua, saudara. Benar-benar dibawa seperti kayak, bukan kayak ya saudara, benar-benar itu semua itu kami bilang ada bendera Israel, saudara. Dan Tuhan katakan, tanah perjanjianku, dan kita bawa, Tuhan bawa kita, kami di situ menyembah. Dan ujungnya Tuhan bawa kita jadi masuk ke ranah mempelai. Dan Tuhan kembali lagi, kirimkan malaikat-malaikatnya. Jadi saudara, setelah selesai baru saya menyadari begini. Kita ngobrol, Bu Jenny, Bu Foni sama Tanti. Pantas ya, 2 hari ini Tuhan bilang gini, semua sudah tak bereskan. Karena gini saudara, secara medannya haleluya ya saudara. Dan kedua, banyak saudara kendala-kendala di sound system saudara. Udah di setting berubah lagi, setting berubah lagi. Dan kedua, yang ketiga juga pasukan doanya ya. Cuman 2-3 ekor saudara. Tapi ternyata tuh Daud banget saudara ya. 2-3 R kan Daud, pelambangkan Daud saudara. Yang mencari hadirat Tuhan. Saya sempat ngomong ini sama Bu Jenny. Bu, nanti kalau udah nanti ke depan aja. Bu Jenny bilang ini, enggak apa-apa Bu. Sampai pujian penyembahan kami akan terus nyembah. Nanti setelah itu baru kami keluar. Dia bilang, mantap. Saudara terkasih, dan ujungnya Tuhan itu bereskan. Baik saudara, satu, ya mereka tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia. Yang kedua, LED-nya nggak bisa nembus karena masih ada matahari. Jadi mereka nggak bisa baca, mereka nggak bisa nyanyi, saudara. Tapi yang ajaibnya, 1 orang pun tidak beranjak dari kursi itu. Mereka lihat, mereka menikmati saudara. Yang ketiga saudara, waktu artakol juga. Tuhan ini gimana. Biasa kalau udah seperti itu saudara, 1 orang pelepasan bisa lama. Dan saya lihat ini cuma ada Bu Jenny, Foni, Tanti, dan lakinya cuma Wahyu. Nah kalau jadi ini banyak orang ya apa, ceblok-ceblok. Tapi saya percaya Tuhan tuh ngatur begitu luar biasa. Saudara, sehingga semuanya bisa tercover. Tuhan cuma bilang ini, lepaskan benih saja. Nanti benih itu akan bekerja dalam hidup mereka. Benar saudara, ketika mereka pulang, banyak cerita-cerita tentang manifestasi yang mereka alami. Bahkan sampai di rumah mereka tetap menangis.
Cerita-cerita ini dari gembalanya saudara, dari ada koordinator yang cerita. Dan saudara, singkat cerita kami malam-malam sharing dengan Bu Jenny, Tanti. Saya tuh udah mau tidur, lah kaki saya tiba-tiba kram. Jadi gak tidur, bangkit lagi saudara. Bangkit lagi tuh bilang, masuk ke kamar tetangga. Masuklah ke kamar tetangga, kamarnya Bu Jenny maksudnya. Ternyata mereka bertiga-tiga sedang merumpi hadirat Tuhan. Ya sudah, saya masuk. Dan kami sharing di situ. Dan si Tanti bilang gini, luar biasa ya hari ini. Saya bilang itulah pekerjaan roh. Kenapa? Tuhan gak lihat banyaknya orang. Banyak gaya Pak, kerikil tambah ruwet, saya bilang gitu. Sedikit orang tapi sepakat, itu luar biasa. Dan akhirnya saya diingatkan Tuhan, karena dalam 2 hari setiap pagi kami nyembah, Tuhan sudah memberikan pernyataan-pernyataan itu dan Tuhan genapi. Nah, saudara terkasih, dan ketika malam lebih hot lagi mereka nggak mau berhenti, maunya terus, lah terus gak pulang-pulang lah. Tapi artinya lautan manusia itu Tuhan menjamah mereka semua. Saudara, saya melihat kita yang hanya melakukan bagian kecil, tapi Tuhan mereka-rekakan, membuat semuanya jadi dahsyat dan luar biasa. Dan saya juga gak pernah menyangka dari panggungnya, dari sound systemnya semua. Wow, ini sudah kayak kakeknya Pilih Pantova ini, saya bilang itu. Saya cuma tercengang-cengang, wow, saudara. Dan ada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, semua hadir saudara. Dan terakhir kata tante gini, Mami mau foto enggak dengan Pak Gubernurnya yang kinclong-kinclong kayak Tommy itu. Saudara terkasih. Dan sebelumnya saya itu orang yang gak terlalu tertarik gitu-gitu, tapi itu bilang, nak legalitas. Oh iya, ya non, coba atur non. Wah, saya suruh dia jadi sutradara. Saya bilang, maaf Pak, bisa foto sebentar Pak. Kan saya cuma model aja saudara. Pokoknya saya gak mau cuma untuk bilang, nak legalitas. Ternyata saudara, gini loh, kalau secara Tuhan ya, kita melakukan sesuatu harus ada legalitasnya. Jadi ketika gubernur foto sama kita, dengan acara itu di momen itu berarti sah, selesai. Termatrai dalam nama Yesus, amin. Iya, tapi ada fotografernya nih lumayan saudara. Saudara, itu. Kembali lagi saudara, tentang tembok Yeriko. Artinya jangan pernah menyerah akan keadaanmu, jangan menyerah dengan kehidupanmu, jangan menyerah dengan apapun. Bahkan ketika kau katakan, Tuhan ini tidak mungkin, ayo bawa ke Tuhan. Bawa ke Tuhan, karena buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Artinya percayalah, di tahun ini engkau harus masuki kemenangan, engkau harus menduduki kemenangan, bahkan menjadi penggenap janji Tuhan. Syaratnya jangan keluar ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan berduka kesah, jangan mengandalkan manusia, dan jangan andalkan apapun selain Tuhan. Saudara, jaga hati, jaga mulut. Kalau kau kelemahannya di mulut selalu ngomong, Tuhan tolong, kuduskan mulutku Tuhan. Kendalikan mulut, dimanapun kelemahan-kelemahanmu, serahkan kepada Tuhan. Tahirkan setiap saat, setiap waktu. Tahirkan, kuduskan mulutku ini Tuhan. Pikiranku yang jahat, kuduskan Tuhan, kuduskan. Setiap kali perangi saudara. Hatimu penuh gejolak, perangi Tuhan. Taklukkan hatiku, patok dengan apa? Penguasaan diri, penundukan diri, patok Tuhan, patok. Sampai kehambaan itu mengalir. Itu namanya peperangan rohani saudara. Kalau kau tidak melakukan itu, kau nggak bisa menang atas hidupmu sendiri. Kalau hidupmu sendiri nggak bisa kau taklukkan, bagaimana kau bisa peperang untuk orang lain? Nggak bisa. Peperangan yang besar bukan di luar, tapi dirimu sendiri. Perangi dirimu. Ada mental pengemis, mental bertobat. Tuhan mampu karena kau mengandalkan engkau Tuhan. Tidak mengandalkan manusia. Tidak mengandalkan kekuatanku, kepintaranku, bahkan kekayaanku. Tidak Tuhan, tidak. Buat aku, ajari aku mengandalkan engkau Tuhan. Terus sampai dia cabut ke akarnya. Sehingga aku dimampukan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Nikmat saudara, sungguhan mengandalkan Tuhan itu sangat nikmat. Walaupun ngeri-ngeri sedap. Daripada jadi orang yang perampok terus saudara. Ngeri loh. Jangan, apalagi mengatasnamakan Tuhan, jangan minta-minta mengatasnamakan Tuhan ya.
Jangan jual Tuhanmu dengan hal yang murahan. Saya gak mau di sini ada orang-orang yang menjual nama Tuhan. Pengemis-pengemis rohani, jangan. Nama Tuhan terlalu kudus. Jangan kau mengatasnamakan Tuhan dengan meminta-minta. Ngeri saudara. Dan tadi pagi Tuhan bilang, sangat audible banget. Tuhan bilang gini, nah aku tidak mau ada pengemis-pengemis. Ajari mereka punya mental pemberi, bukan meminta. Saudara, hidup ini punya keputusan. Keputusan untuk apa? Patahkan semua kelumpuhan-kelumpuhan dalam hidupmu. Ingat saudara, wanita yang 38 tahun lumpuh, Tuhan cuma bilang gini, maukah kau sembuh? Tapi dia banyak alasan. Padahal cuma gini, Tuhan aku mau, selesai. Dan hari ini Tuhan katakan, kau cuma jawab, aku mau Tuhan. Gimana caranya? Gak penting. Yang penting apa? Cintai didikan Tuhan. Karena itu proses. Jalani dengan hatimu yang tulus, percaya. Bahkan Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu dalam hidupku. Aku gak mau kata orang, tapi aku harus mengalami sendiri. Melihat kemuliaan-Mu Tuhan di hidupku. Tantang hidupmu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kau berani meletakkan semua kedaginganmu, emosimu, kemarahanmu, bahkan segala yang Tuhan tidak berkenan. Makanya saudara, sekali lagi kuncinya adalah cintai didikan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang menuntun mendidikmu, dengarin dia. Kalau engkau tidak bisa dengar suara pemimpinmu, jangan bilang kau dengar suara Tuhan. Itu omong kosong besar. Tidak ada orang dengar suara Tuhan kalau dia tidak dengar suara pemimpin. Jangan bilang suara Tuhan. Stop mulutnya. Jangan sekali-kali kau ngomong suara Tuhan kalau kau nggak bisa dengar suara pemimpin. Jangan sekali-kali kau bilang suara Tuhan kalau kau nggak bisa menghormati orang tuamu. Tidak punya penundukan diri dengan orang tuamu. Jangan bilang suara Tuhan. Supaya apa? Iblis tidak mempermainkan hidupmu. Jangan sentuh kekudusan Tuhan. Dicampur dengan kedaginganmu. Itu mengerikan. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengatasnamakan Tuhan. Tapi dicampur dengan kedagingan. Gak heran kutuk menguasai mereka. Belajar saudara. Hati yang takut akan Tuhan. Amin. Saya minta pemusik, penyembah boleh masuk ke depan.